Pemirsa, rumah tangga Maggie Wulandari dan komedian Wildan Delta alias Kiwil kini tengah berada di ujung tanduk. Ya, setelah menggugat cerai Kiwil pada tanggal 18 Februari lalu, Maggie akhirnya menjalani sidang perdana permohonan cerai di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Sayangnya, dalam sidang yang beragendakan mediasi tersebut, Kiwil tak terlihat batang hidungnya. Lantas, benarkah Maggie kecewa lantaran Kiwil absen dalam sidang perdana mereka? Enggak kecewa. Enggak apa. Udah, enggak hadir. Alasannya apa, Mbak? Alasannya karena keinginan saya. Mengabulkan keinginan saya. Jadi akan seterusnya Mas Kiwil Tidak akan hadir. Supaya sidangnya juga berjalan lancar. Supaya sesuai dengan harapan, jadi putusannya tuh cepet Tuh, 3 kali beliau nggak hadir, putus fast track sama ketidakhadiran, jadi diputus. Maggie sendiri sih bilang jangan datang, ya jangan datang biar prosesnya cepat gitu loh. Jadi jangan nggak bertele-tele ya. Saya sebagai suami yang baik ya turutin aja. Ketidakhadiran Kiwil nampaknya sangat disyukuri Maggie. Pasalnya, Maggie sudah mengultimatum Kiwil agar tidak hadir dalam sidang cerai mereka. Hal itu agar proses perceraian cepat selesai. Namun, sebelum sidang digelar, Maggie dan Kiwil ternyata sempat berkomunikasi dan membuat kesepakatan. kesepakatannya. Tuntutan dari Mbak Maggie harus seperti apa? Kesepakatannya dia tuh nggak ikhlas saya jadi milik orang lain, puas. Ya, sampai dia bilang, dia mengatakan kalau sampai saya menemukan ajal saya tidak menikah, saya masih sendiri, makanya dia bilang dia akan menikahi saya lagi walaupun dalam keadaan mayit katanya. Itu katanya. Dengar tuh. Dia tetap akan nikahin saya walaupun saya dalam keadaan mayit. Kalau saya belum dinikahin sama orang lain. Dia cinta banget sama saya, tapi dia menghargai betul keinginan saya dan saya tidak bisa untuk berbagi suami gitu. Maksudnya artinya saya juga nggak sanggup dengan gelar pelakor yang sebenarnya itu nggak cocok disandangkan kepada diri saya gitu. Enggak lah, bang, dari dulu kan saya bilang saya nggak mau, ya. Allah tidak melarang perceraian, tidak melarang, tapi Allah benci. Mana yang enak? Bencinya Allah atau larangan Allah? Allah nggak persilakan, tapi Allah benci. Halal. Mau dibenci sama Allah kan nggak mau. Gitu. Ya terbukti lah kalau orang udah berpisah kan resikonya berat. Ya emang enak apa menggandeng titel janda kan nggak enak. Jadi cemoohan orang. Dicari orang, ada janda nggak? Ada janda nggak? Ada janda nggak? Aduh. Lah kalau kita sebagai suami, aduh. Kasihan. Sebagai istri kedua, Maggie mengaku sudah tak tahan hidup berdampingan dengan Kiwil. Selain bosan karena selalu dicap sebagai pelakor, Maggie juga merasa bahwa Kiwil tak bisa menepati janji-janjinya. Ya, Kiwil rupanya sempat berjanji akan menceraikan Rohimah jika Maggie rujuk dengannya tahun 2003 silam. Lantas, jika Maggie tak tahan hidup dengan Kiwil, mengapa baru sekarang ia menuntut cerai? Pertimbangannya ya karena anak juga, karena aku juga merasa aku sama anak-anak aku kayaknya ketemunya juga sulit gitu, maksudnya ya banyak hal sih, aku juga banyak sendiri, akhirnya aku jadi terlalu mandiri gitu. Tapi kalau enak kan nyandar sama suami ya gitu, jadi ada tempat kita benar-benar bersandar 100% gitu. Tapi kembali lagi ternyata kita bersandar bukan kepada manusia, kepada Allah. Dan aku gimana, Mbak? Yang sesungguhnya itu. Kenapa baru sekarang? Karena saya sadar betul bahwa selama ini saya salah. Saya bergantungkan diri saya kepada manusia, bukan kepada Allah. Karena saya gantungkan diri saya kepada manusia sehingga saya kecewa. Tapi kalau saya gantungkan diri saya hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Bagi Maggie, Kiwil sebenarnya adalah sosok yang baik. Tetapi untuk jadi seorang suami dan ayah, Kiwil masih banyak kekurangan. Bahkan karena hal itu, Maggie harus berperan ganda sebagai ibu sekaligus ayah untuk ketiga anak mereka. Saya kebayang nggak? Ibu perempuan
ngerjain dapur iya, ngerjain anak balita semua, rumah semuanya. Terus nyari-nyari tambahan juga, dan saya juga ngurus anak-anak juga dan mendidik anak-anak, agamanya, salatnya, ininya, itunya, semuanya, ngajinya. Satu paket. Masya Allah, maksudnya Masya Allah. Itu saya butuh banget sosok suamiku mana yang bisa membagi tugas dengan aku, seperti ini kita salat jamaah, ini kita ngaji, bantu aku. Misalnya aku lagi haid, tolong bantu ngaji. Nggak ada sosok itu di rumah. Mungkin mimpi saya terlalu indah ya. Tapi saya yakin Allah akan mudahkan itu, wujudkan mimpi saya walaupun tidak sekarang. Gitu. Jadi saya tidak banyak menuntut, oh harus Mas Kil bisa jadi seperti apa. Oh tidak bisa, ya sudah. Masa aku mau maksain? Nanti dia tersiksa dong. Jadi ya udah, makanya aku tidak mengharapkan sosok laki-laki yang sempurna, tidak. Paling tidak kita cukup dalam lahir batin kita, ya kan? Perhatian, kasih sayang, komunikasi, nafkah, materi, cukup aja. Cukup. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah, benar. Ya kan Maggie sendiri yang ngomong, saya pengen jadi bapak dan ibu dari anak-anak saya. Ya, kalau saya hadir berarti ada 2 bapak dong. Dalam rumah tangga nggak boleh ada 2 bapak. Lantas, jika nantinya Maggie dan Kiwil resmi berpisah, seperti apa komitmen Kiwil dalam menafkahi ketiga anaknya? Benarkah Maggie juga sudah ikhlas jika nantinya Kiwil akan menikah lagi dengan perempuan lain? Saya bilang sama dia untuk ketemu itu di rumah sakit ya. Kan kata bapak per anak 5 juta, ya udah direalisasikan saja. Sambil ketawa-ketawa malahan gitu. Dia sambil bercanda-canda ngeledekin saya. Cuma kodarulahnya saya videonya kedelete sama saya. Tapi di situ ada saksinya, salah satu teman saya juga di situ. Kata-kata, ya Allah kayak gini mau cerai. Saya bilang ya, aku mah realistis aja. Dia bukan suamiku, suaminya Mbak Rohimah, udah kayak gitu. Terserah kan Mbak Rohimah juga nggak keberatan kan kalau udah bukan suami saya, itu terserah. Yang penting dia bertanggung jawab kepada anak-anak saya, selesai. Mbak Rohimah kan yang merasakan bagaimana di poligami. Kalau mungkin udah terbiasa dan menerima lagi Mas Kil nikah dengan orang lain, ya silahkan. Kalau saya berdoanya pengennya minta yang baik. Berdoanya pengennya minta yang semuanya bisa dilancar, bisa dimudahkan, bisa dapat keberkahan. Saya mintanya doanya yang positive thinking aja, tidak mau yang bernegatif. Jikapun nanti itu terjadi, itu hanya saya yang tahu bagaimana saya bisa menyikapi suami saya. Begitu. Jika memang nanti suami saya mau ada gejala-gejala mau menikah lagi yang ketiga, ya pesan saya cuma itu tadi. Saya cuma pesan sebelum menikah, sebelum kamu terlalu jauh dengan yang ketiga, kenalkan saya dulu, kenalkan keluarganya dulu, jangan diumpetin, itu aja.